Tatkala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa itu. Mengucapkan selamat sore dan salam. Bapak Ibu, kita sebangsa setanah air. Hari ini hari Senin tanggal 17 Agustus tahun 2020 bersama-sama memperingati hari ulang tahun RI yang ke-75. Demikianlah juga saya dan panjenengan perlu ikut bersyukur kepada Tuhan atas kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan sebagai anugerah kepada bangsa kita tercinta ini. Mari kami undang untuk berdiri. Kita beribadah kepada Tuhan hari ini, sebab hari ini adalah hari kemenangan bagi kita bangsa Indonesia. Hanya oleh tangan Tuhan kita dibebaskan dari belenggu penjajahan. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada pada kita semua. Amin. Ibadat syukur hari ini diterangi oleh firman Tuhan. Tema tetap dalam hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Saya ulangi, hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita sambut tema ibadat tersebut dengan menyanyikan kidung kontekstual nomor 46, bait yang pertama sampai 4. Kita nyanyikan dengan bersaut-sautan, untuk baris pertama dan 3 saya, untuk baris kedua dan keempat Bapak Ibu Jemaat, dipandu oleh song leader setiap baitnya. Bersyukurlah kepada Tuhan dan seterusnya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia sungguh baik. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia sungguh baik. Dia menjadikan semesta dengan penuh bijaksana. Dia menjadikan semesta dengan penuh bijaksana.
jemaat dipersilahkan duduk. Kita bersama-sama akan masuk dalam renungan. Renungan kita pada ibadah khusus ini kita alaskan pada bagian firman Tuhan yang tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 6 sampai 11 yang akan dibacakan oleh salah satu penatua jemaat. Dipersilahkan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, Tuhan, kami bertekad untuk mencari kehendak-Mu melalui firman yang sudah siap disampaikan oleh salah satu hamba-Mu. Buatlah kami mudah untuk mengerti dan memahami hingga melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Bacaan kita hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 15 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenai hati manusia telah menyatakan kehendak-Nya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suara kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Amin. Bapak Ibu, saya ulangi ayat 11 dari Kisah Para Rasul pasal 15 tadi yang demikian. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan, sama seperti mereka juga. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, memasuki bulan Agustus, dari Sabang sampai Merauke, telah berkibar bendera merah putih di seluruh tanah air Indonesia ini. Tanpa membedakan itu dari ras apa, suku apa, agama apa, golongan apa. Semua yang mengakui sebagai bangsa Indonesia, bagian dari NKRI, mereka harus mengibarkan bendera merah putih. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, bendera merah putih itu melambangkan wujud kesatuan. Walaupun di dalamnya penuh dengan keragaman yang disebut-sebut dengan istilah
plural. Tetapi perbedaan keberagaman itu disatukan oleh roh yang sama sebagai bagian dari NKRI. Konon bahasa elitnya NKRI harga mati. Nah, apa yang menjadi bukti bahwa Republik Indonesia ini adalah sebuah negara kesatuan? Itu dibuktikan dengan keberagaman yang ada di dalamnya. Bila tidak ada keberagaman di dalamnya, tidak pas, tidak tepat disebut dengan negara kesatuan. Kalau memang hanya ada satu, di mana letak kesatuannya? Jadi justru identitas nyata NKRI ini ditengarai oleh adanya keberagaman di dalamnya. Ragam suku, ragam budaya, ragam agama, dan seterusnya. Nah, bendera merah putih itulah yang dikibarkan bersama-sama merupakan lambang pemersatu bahwa benar Indonesia ini adalah NKRI, negara republik, kedaulatan ada pada tangan rakyat, rakyatnya yang berbeda-beda latar belakang, tetapi dia punya roh yang satu, membangun negara ini menjadi negara yang baik, yang damai, yang sejahtera. Bapak Ibu, sayangnya dari kenyataan yang ada, masih ada individu-individu yang dengan sengaja mencoba untuk mempermasalahkan sebuah perbedaan yang ada ini. Ada yang sengaja menganggap, menyebut ada golongan-golongan tertentu, kelompok-kelompok tertentu, minoritas dan mayoritas. Ada yang sengaja menganggap ada kelompok-kelompok tertentu atau golongan-golongan tertentu yang lebih berhak dibanding kelompok yang lain. Dengan kata lain, ada yang memang sengaja ingin membuat semuanya sama. Tidak ada perbedaan di negeri ini. Kalau memang demikian, jadilah nanti bukan negara kesatuan lagi kalau memang sudah sama. Itulah kenyataan Bapak Ibu yang cukup memprihatinkan. Sementara NKRI yang sudah merdeka 75 tahun ini benar-benar diakui sebagai anugerah Allah. Allah telah memberikan kemerdekaan supaya setiap orang yang ada di dalamnya itu benar-benar memiliki kebebasan, benar-benar merdeka, bebas untuk memeluk agama dan keyakinannya masing-masing, bebas untuk mengikuti tradisi adat budayanya masing-masing, artinya tetap mengakui sebagai bagian NKRI, namun tidak merasa kehilangan atas hak-hak pribadinya. Itu sesungguhnya kebebasan atau kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Tuhan menganugerahkan kemerdekaan ini bukan untuk membatasi orang per orang atau saling memaksakan kehendak dari orang kepada orang lain. Sesungguhnya dengan kemerdekaan ini Tuhan menganugerahkan supaya di dalam bangsa yang merdeka ini semua pengisi negara itu orang per orang
bisa merdeka dan bebas untuk mengungkapkan, untuk hidup menurut keyakinan, haknya masing-masing. Hak individu tak pernah dibatasi. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, sejenak kita belajar kepada Alkitab melalui kisah para rasul kali ini yang mengkisahkan terjadinya perselisihan antara kelompok Yahudi dengan non-Yahudi, terutama orang-orang Yunani. Orang-orang Yahudi dan Yunani waktu itu sudah bersama-sama menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Namun ada sebagian orang-orang Yahudi yang masih bersikeras untuk memberlakukan tradisi sunat. Apa salah ini? Sesungguhnya tidak. Orang-orang Yahudi salah itu ketika dia menganggap bahwa melalui sunat baru bisa diselamatkan. Kalau tidak sunat, tidak diselamatkan. Ini yang keliru. Lebih keliru lagi, orang kalau mau selamat harus mengikuti masuk menjadi kelompok Yahudi yang notabene harus sunat. Sekalipun mereka ini mengakui keselamatan itu berdasarkan anugerah di dalam Kristus Yesus, tapi kenyataannya dia masih memberlakukan bahwa keselamatan itu tetap didapat dari kesetiaan terhadap tradisi Yahudi adalah sunat. Lalu apa arti anugerah itu? Dan ini yang membuat perselisihan. Bapak Ibu, saya membayangkan, untunglah Tuhan Yesus sebagai juru selamat ini, dia mengatakan tidak harus sunat kalau memang ingin selamat. Cukup percaya kepada Tuhan Yesus. Andai kata itu dibalik, orang yang ingin selamat tidak boleh sunat karena sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Maka, menurut saya, yang sudah terlanjur sunat itu bagaimana Bapak Ibu? Mungkinkah itu dikembalikan? Maka Bapak Ibu, perselisihan yang terjadi ini sungguh memprihatinkan. Bagi mereka baik Yahudi maupun non-Yahudi, kalau memang mau sunat, silahkan. Itu demi menjaga tradisi, budaya. Monggo, tapi jangan diberlakukan alasan untuk mendapat keselamatan. Apalagi diberlakukan setiap orang harus seperti dia. Ini berarti bukan membuat orang bisa mengenal Kristus dan menjadi Kristen. Tetapi sengaja orang Yahudi ini menginginkan supaya orang non-Yahudi bisa dan harus menjadi Yahudi. Ini berarti persoalan iman dibelokkan. Hak pribadi sengaja akan dibatasi. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, tidak demikian. Tuhan Allah menganugerahkan keselamatan ini bagi semua orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Ingin selamat dengan percaya kepada Tuhan Yesus tidak harus menanggalkan kamu orang Jawa tidak boleh Jawa lagi, kamu orang Batak tidak boleh Batak lagi. Seperti GKJW ini kan masih ada Batak, masih ada Jawa, siapa yang mau melarang? Tapi dia mengenal Kristus, dia mengakui anugerah. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, baik kalau di momen-momen seperti ini, kita yang mengaku
bagian dari NKRI yang mengakui Tuhan Allah sudah menganugerahi kemerdekaan. Jangan sekali-kali kita bertindak bodoh dengan mengatakan kalau ingin selamat harus menjadi Kristen. Kalau ingin selamat tidak boleh menjadi orang Jawa, orang Batak, atau Madura. Kristus bukan milik orang Jawa saja, bukan milik orang Batak saja, dan sebagainya. Kristus ini adalah milik semua orang. Datang ke dunia untuk memberi keselamatan bagi siapa saja yang percaya kepadanya. Dengan demikian Bapak Ibu, tentulah NKRI yang kita cintai sebagai negara kesatuan Republik Indonesia ini akan lestari dengan pengakuan, penghargaan atas perbedaan yang ada. Biarlah perbedaan itu tetap ada. Karena justru dengan perbedaan yang tetap ada, negara kesatuan Republik Indonesia ini semakin nyata. Dengan kita tetap memelihara dan menghargai perbedaan yang ada di tengah NKRI, berarti kita juga percaya bahwa kemerdekaan yang kita terima ini adalah anugerah Allah, Allah yang universal. Tuhan memberkati. Amin. Kita ambil saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 337 sebagai respon sukacita dan ucap syukur kita kepada Tuhan. Bersama ini kita himpun persembahan. Betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Bait 3, bumi yang hijau. Bumi yang hijau, langit yang terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah cerita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hitungan keempat kita mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Sanalah aku berdiri, jadi pandu biru. Indonesia
Kembali dipersilakan duduk. Mari kita tutup ibadat syukur ini dengan doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kemerdekaan yang sudah Engkau beri kepada bangsa negara yang kami cintai ini. 75 tahun sudah dijalani dengan penuh sukacita. Sekalipun masih ada hal-hal yang perlu terus disempurnakan sebagai bentuk pengakuan kepada Tuhan atas anugerah kemerdekaan ini. Mampukan kami umat-Mu untuk dapat mengisi kemerdekaan pemberian-Mu ini dengan baik, dengan tingkah laku, pola hidup yang benar, sesuai dengan kebebasan yang Tuhan beri. Jangan biarkan kami berlarut-larut dalam kebebasan tanpa batas. Walaupun kami merdeka, kami punya tanggung jawab tetap terikat oleh aturan-aturan dari Tuhan, hingga kami mampu untuk menikmati kemerdekaan yang sungguh-sungguh saat kami hidup bersama dengan banyak orang. Tuhan, berikan hikmat kepada para pengemban tugas di pemerintahan, mulai dari Bapak Presiden hingga ke daerah-daerah, bahkan ke desa-desa, supaya mereka bersatu padu untuk mengisi kemerdekaan anugerah Tuhan ini demi mewujudkan damai sejahtera bagi seluruh bangsa. Kami hidup dalam kebebasan beragama, kiranya juga memiliki kepedulian dan rasa menghargai pemeluk agama lain, hingga kami bersama-sama, sekalipun berbeda keyakinan, kami tetap mengakui disatukan oleh kemerdekaan pemberian Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, sebagai ungkapan syukur hari ini, bersama-sama dengan saudara kami seluruh tanah air, senantiasa menaikkan syukur kepada Tuhan. Kami sendiri di tempat ini di GKJ Jemaat Kertosono sengaja menghimpun persembahan khusus sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan. Terimalah Tuhan syukur kami ini. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita akan undur dari tempat kita masing-masing dengan menyanyikan Kidung Ria nomor 165 bait sekali saja. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih, karunia, dan damai sejahtera Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan Roh Kudus
senantiasa bersekutu, menyatukan saudaraku semua hari ini kekal selamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu, akhirnya mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75. Merdeka! Tanah air, ku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur bermari kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah rasa senang. Tanahku tak ku lupakan, engkau ku banggakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.